Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Pimpinan SMA 1 Gunung Putri, yaitu Bapak Amin, dan salah setia bersama kita. Semoga selalu sehat selalu, Pak. Amin. Dan yang saya hormati Bapak Ibu guru, rekan sejawat yang selalu saya banggakan, mudah-mudahan selalu sehat dan juga panjang rezekinya, memudahkan usahanya dan dicerahkan selalu hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya di sini Budi Salam Budianto bersama Bulia. Bukan berarti kami itu orang yang lebih tahu, lebih paham, tapi kami hanya ditugasi untuk mensosialisasikan atau artinya memberikan apa yang kami dapatkan selama pendidikan guru penggerak. Jadi adalah tugas dan kewajiban kami, dan kami harus memberikan gambaran bagaimana sih tentang apa yang di dalam guru penggerak tersebut. Namun sebelum itu saya ingin ibu bapak ada sebuah ini ya, apa namanya? Ya, sedikit maju. Masak Ya. Ibu bapak, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 5 berarti ya. Ya, 5 baris saja. Saya minta nanti ibu bapak ini membuat 2 goresan garis ya ke belakang langsung ya. Jadi untuk membentuk suatu terserah, mau hewan, mau bunga atau serah ibu bapak. Tapi setiap kali videonya hanya 2 goresan saja, tidak boleh lebih. Yang cepat ya kami tanggapi, soalnya ada progres ya, progresnya ilmu Allah. Yang insya Allah ya, boleh. Ya, buat 1 goresan. Siapa ini yang tahu hanya di depan ya, apakah di depan itu mau membuat apa, yang di belakang hanya mengikuti goresan ya. Jadi yang pertama ini saya berikan dulu Pak Selamat, tapi ke belakang kan ya goresannya Pak Bu juga, Pak Rizky juga ya, Pak Amal juga ya, Pak Ahmad juga ya, Pak Asri juga ya, tapi ya buat 1 goresan saja ya, 2 goresan ya, 2 goresan ya, 2 goresan saja sampai ujung. Berarti kalau Pak Selamat bisa buruin kali ini panik sini masuk ke baru nih panik depan panik. Nah ada di depan biar ada ya, boleh lurus, boleh melengkung, boleh kurva, terserah mau bikin. Oke, kita mulai ya, 1, 2, 3. Ya. Oke, sudah mana? 2 kali saja ya. Ya. Apakah kelompok mana dari mana yang sudah menjadi sebuah karya seni? Ya. Sudah, saudara selesai. Ya, sini. Membuat sebuah bunga luar biasa
Pak. Itu apa selalu bunga-bunga Pak. Ya. Ini barisannya Pak Ahmad. Kayaknya kotak doang. Berarti Ahmad ini Oke, yang dari Pak Selamat mana? Punten. Ya dari Pak Selamat juga kami itu. Saya abstrak, barusan Pak Selamat abstrak. Mungkin matematika ketemu PKN, ketemu bahasa itu sudah abstrak. Ya ini. Oke, yang dari Pak Asri, barusan Pak Asri. Nah sama, dari paling juga abstrak ya, abstrak. Oke, yang dari bahasa coba berikan Pak Asri. Satu. Oke, dari Pak Haji juga sama ya, dari sana abstrak ya, abstrak ya. Ini adalah permainan game untuk kita mengetahui apa sih yang ada di dalam pikiran teman kita. Ya, kita menebak, menerka apa yang diinginkan teman kita. Ya, dan posisinya adalah kita selalu berprasangka baik kepada teman kita. Ya, saya pernah membuat ke anak-anak juga, ke siswa. Ternyata mereka ada yang bikin bunga, ada yang bikin kelamin Pak. Ada yang berarti di kelas itu ada yang berpikiran negatif, gitu ya. Ada yang juga negatif. Nah ini, juga makanya kita itu harus berprasangka baik kepada teman kita, sejawat kita, bahwa dengan begini kita bisa membentuk suatu karya seni. Artinya kolaborasi. Bahwa kita tuh teman dengan teman itu ada saling butuhkan, saling melengkapi, dan saling memiliki. Ya, jadi antar teman janganlah kita gontok-gontokan, ya. Antar teman oleh kita saling menutupi, saling baik saling melengkapi satu sama lainnya. Oke, terima kasih buat aku buat semuanya. Yang tidak abstrak dapat hadiah. Ya itu akan di awal ya. Oke, terima kasih banyak. Ini berkaitan dengan juga positif ya. Ada juga pertanyaan penting ya. Apa sih sebetulnya menciptakan suasana positif di lingkungan kita di sekolah? Ya pasti beberapa sudah punya jawabannya masing-masing di dalam sekolah kita. Ya sebagai seorang murid atau bapak sebagai kepala sekolah itu, bagaimana dapat menciptakan sesuatu di lingkungan Anda selama ini? Tapi kita bagaimana bisa menciptakan kondisi-kondisi positif di sekolah kita, baik di sekolahan, dengan teman kita, dengan siswa, dengan kegiatan belajar mengajar, itu kita perlu berprasangka baik atau bernilai positif. Apa yang akan menciptakan secara positif dengan pembelajaran berpihak pada murid? Jadi di kurikulum Merdeka dan di CGP itu arahnya adalah murid, bahwa kita itu harus berpihak kepada murid. Jadi murid itu adalah bahasanya kalau murid apa berarti seperti benih ya, benih yang yang harus kita sirami, harus kita pupuk ya, dia tumbuh berkembang seperti bunga yang tadi Pak Agus bunga itu luar biasa kan gitu ya. Dan bagaimana menerapkan disiplin saat di sekolah Anda? Apakah sudah terasa efektif belum? Apakah ada masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Ini pertanyaan-pertanyaan untuk diri kita sendiri. Ini tidak perlu dijawab Bapak. Ini hanya pertanyaan seperti saja. Ya. Ini ada pemuatan positif ya. Pemuatan positif adalah bujukan atau bentuk kontrol segala sesuatu mengarungi agar mengurus beberapa perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol tersebut dalam jangka waktu itu. Menurut tersebut akan menjadi dan mencoba untuk menolak bujukan kita seperti tergantung pada pendapat tanggul atau buta. Artinya ini kondisi artinya bahwa positif itu artinya sebenarnya berasal dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Jadi yang ingin dikembangkan oleh guru penggerak atau kurikulum Merdeka atau mungkin aja kedua cara itu adalah bermotivasinya adalah motivasi dari diri kita sendiri, bukan orang lain. Karena kalau orang lain itu tidak akan lama, Bu. Apalagi misalnya kita berikan penghargaan ke orang, tapi sebatas itu tidak akan lama.
Nah ini, dan kita tidak arah ke sana. Saya fokus kepada tentang apa namanya, tentang konstitusinya ya. Ada budaya positif itu artinya diawali dari kelas, yaitu peraturan kelas, lalu keyakinan kelas, ilmuwan positif dan budaya positif. Keyakinan kelas nanti akan dibahas oleh Buya. Jadi ini lingkaran tentang budaya positif. Jadi lingkaran positif itu adalah mulai dari kelas, artinya mulai dari murid dan gurunya. Ada kebutuhan dasar manusia. Ini yang sangat penting. Manusia itu pasti, kita sebagai manusia butuh dicintai, butuh diterima, kan gitu ya. Boleh kan, sama mencintai sama makhluk kan boleh, bukan aja gitu ya. Arti cinta ini arti cinta yang besar gitu ya. Dan kita juga punya kebutuhan penguasaan, artinya diakui, diakui orang gitu ya. Oh, jadi kalau ada siswa di antara kita yang dia ingin eksistensinya diri naik, itu berusaha pakai hal yang rumit terkadang ya. Nah, misalnya super aktif lah di kelasnya gitu ya. Itu artinya berarti dia pengen diakui. Ada juga kesenangan, bahwa kita manusia itu butuh juga kesenangan dan juga ada kebebasan. Artinya ini kebutuhan dasar manusia. Kenapa kita diawali dari ada kebutuhan dasar manusia? Karena untuk menciptakan budaya positif itu kita nanti kaitannya dengan sifat-sifat universal yang harus kita yakini tadi. Jadi kebutuhan dasar manusianya itu jangan sampai melewati batas dari batas-batas universal, nilai universal. Dan nilai universalnya seperti ini. Ya, ada P3 yang beriman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beramal mulia, mandiri, bernama Kristus, berkemenangan global, bergotong royong, kreatif, toleransi. Ini menurut Ibu Primordial program dan juga banyak yang lainnya. Ini nilai universal yang harus kita berikan kepada murid-murid kita. Karena dengan nilai universal ini, mereka itu, siswa kita, murid kita itu belajar untuk menggali, belajar untuk bermotivasi berdasarkan nilai-nilai ini. Jadi tidak boleh kita memaksakan siswa. Nah, di dalam kurikulum Merdeka itu bahasanya begitu ya. Tidak boleh kita menggunakan kekerasan bahasanya. Ya, biarkan siswa itu berkembang menurut apa yang ada di dalam nilai-nilai tadi. Selama nilai ini tidak dilanggarnya. Kalau dilanggarnya seperti apa? Kan banyak ya. Misalnya siswa melanggar peraturan sekolah, nggak pakai apa namanya, seragam dengan yang sebaiknya. Nah, itu kan ada juga seperti itu. Misalnya ada juga siswa yang di kelas itu nggak mengerjakan tugas, ada kan? Nah, ini kan berarti dia melanggar keyakinan kelas. Nah, ini ada sedikit videonya, karena saya dikasih waktu cuma 20 menit videonya. Sambil cari Tuhan. Oh, jadi jodoh ya. Ya kan?
Ini saya ingat ya. Simulasi, Pak. Itu gurunya nggak budaya baik ya. Banyak keluar. Kalau yang disuruh ngomong si tegar. Lambang tegar. Umum 5 orang. Iya, muridnya dikit. Manis banget dulu teh. Bagus banget gaya. Ini budaya baiknya 5 orang. Katanya universal. Gurunya mesti gurunya. Kayak petugas KUA. Ya. Udah kayak pemburu. Oke, itu salah satu dari kalau ada simulasi atau pengalaman seperti itu ya, kalau ada terjadi hal-hal yang di kelas seperti itu. Jadi kita nggak boleh bahasanya itu menggunakan kekerasan, apalagi mengecap. Kan kamu, ngapain ngomong apa sampai akhirnya langsung diambil gitu. Nah, itu disita. Jadi di dalam ini kita nggak boleh seperti itu. Langsung saya sambung ya, Ibu, tentang bagaimana kalau siswa tersebut tidak menyepakati ketentuan yang telah ditentukan oleh kita bersama. Nah, ini ada polanya, jadi tidak maaf. Ini salah satu 5 posisi kalau siswa tersebut di kelas tidak melanggar kesepakatan kelas. Jadi kita ada macam identitas di sini 5 posisi pengontrol. Kalau misalnya menghardik, menyebut, menyakiti atau menyindir, itu berarti termasuk penghinaan. Artinya ini mulai ini kita jangan melakukan, karena ini sebagai nanti siswa tersebut atau anak tersebut akan mengalami yang namanya mungkin ya ada ketekanan jiwanya atau apa gitu ya, atau terbawa suasananya gitu, nanti dia malah belajarnya tidak akan menyenangkan gitu ya, dan itu nanti akan ada dalam silsilah dan coba bahasanya kan gitu ya. Nah, ini kita hindari ya. Ada yang saja adalah bahasa gila-gila. Kalau guru menghambur, menunjuk-nunjuk atau menyakiti, biasanya perkataan gitu kan, kalau kamu tidak banyak awas ya, kamu rasakan ini, jangan sampai ada muncul kata-kata ini ya ada kita. Tapi ini
hasilnya itu siswanya itu tidak akan baik, malah dia akan memberontak atau menyangkal orang lain atau berbohong. Jadi memang jangan sampai kita menjadi di posisi membuat orang merasa bersalah. Berceramah, mengatakan kamu seharusnya, saya kecewa dengan kamu, itu ya. Karena di sini berarti kita gagal mendidik diri kita. Maka yang lebih tepatnya di sini adalah sebagai teman, pemantau dan manajer. Ya, kalau teman ini artinya memberikan alasan, mendengarkan alasan muridnya. Kalau memantau itu menghitung dan mengukur. Artinya si guru tadi tidak langsung memberikan statement, tapi dia itu memberikan arahan. Kok kamu berbuat seperti ini, kenapa? Ya, begitu. Tadi yang kita saksikan di video tersebut ya, itu artinya ini arahnya kepada pemantau atau manajer. Dan kita di tempat saja itu adalah ke arah manajernya. Yaitu apa? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang biar dia sadar dengan apa artinya kesalahan tersebut, tanpa harus menemukan kesalahan tersebut. Jadi murid itu akan menyadari bahwa dia salah dan dia akan perbaiki itu semua, dan caranya kita kan tidak boleh memberikan hukuman, ya tidak boleh memberikan hukuman kepada siswa, baik itu hukuman secara fisik, verbal itu nggak boleh, apalagi nilai nggak boleh. Ya, jadi kita tidak boleh memberikan hukuman baik secara fisik, verbal maupun yang lain. Jadi siswa itu jangan diberikan hukuman. Berikanlah sebuah konsekuensinya. Arti konsekuensi begini: jika murid tadi mengotori meja, isyarat-isyarat meja, maka si murid tadi dia harus membersihkan mejanya. Jadi jangan sampai kita arahnya ke arah yang bukan hukuman. Kan yang namanya misalnya pelajaran agama, siswa mengerjakan soal, lalu dia suruh berdiri atau suruh lari keliling lapangan, maka nggak nyambung. Nah, nggak ada sambungannya. Karena itu nanti kita terhukum. Kalau berulang aja, buat ya. Misalnya dia telah 15 menit, terus suruh lari 5 keliling lapangan bola, boleh nggak? Kalau ada kesepakatan boleh itu Bu. Karena kalau ada pembahasan, nah kesempatan boleh katanya, karena ada hubungannya dengan pelajarannya. Nah, misalnya dia telat datang pelajaran saya, nah, kesepakatan pelajaran saya kalau telat baca sholawat sebanyak-banyaknya atau 1 sholawat. Nah, itu ada hubungannya. Atau dia menghafal ayat Quran atau membacakan ayat Quran dengan terbuk. Nah, itu ada konsekuensi yang sama. Nah, akhirnya jangan sampai kesepakatan ini dilanggarnya, tapi ada konsekuensinya. Ada konsekuensi. Namun yang tepatnya itu kita itu memang arahnya kepada manajernya, bagaimana mengolah siswa itu jangan sampai terjadi menyalahi kesepakatan kelas tersebut. Jadi kalau menyalahi kesepakatan tersebut, jangan sampai kita dituntut saja. Jadi jangan sampai dengan bahasa-bahasa yang kasar, tapi kita lebih arahnya kepada kita berhasil dan mengikuti berhasil dari luar dan dari ini. Jadi kalau yang menyambut itu dia lebih arahnya kepada tidak menghukumi siswanya, tapi lebih bijaknya bahasanya dengan menggunakan kata-kata yang bijaksana. Itu tadi saya simulasikan di kelas seperti itu ya, Bapak Ibu. Mungkin dari kami cukup sekian materi. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, ya silakan. Ada yang kurang jelas, cuma kami juga makasih ya tempat pemuas pengetahuan. Jadi kita harus terus belajar dan terus mengejar pengetahuan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Lia dan Pak Badru atas waktunya. Tadi saya tertarik di awal tentang kesepakatan yang bisa kita lakukan, membuat keyakinan ya Bu ya. Keyakinan salah satu budaya positif
keyakinan di kelas tadi kan udah Ibu dan Pak Bagu contohkan gitu kan. Mungkin saya pengen ke yang lebih luas. Di awal Pak Bagu juga udah bilang bahwa bagaimana sih sebenarnya kita menginginkan budaya di sekolah gitu kan ya. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk membuat budaya positif, salah satunya keyakinan di sekolah yang tadi bisa melibatkan semua yang ada di sekolah, baik itu guru, mulai dari kepala sekolah, guru sampai siswa, PU dan segala macam sampai ke santri. Bagaimana cara untuk membuat keyakinan itu, dan jika Buya dan Pak Badru, jika apa yang pengen kita lakukan itu pasti kan ada kendala. Nah, kira-kira solusi apa yang bisa diambil ketika itu mau diterapkan di sekolah? Yang tadi tujuannya satu, tentu saja apa pentingnya budaya positif ini bisa dikembangkan. Tentu saja kita menginginkan kerja yang nyaman, seperti itu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanjangan dulu, mau tanya kedua. Ini Pak Haji mau nanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hatur nuhun kepada Pak Bagu dan Bu Lia sebagai penyaji. Keduanya berdua sedang menjalankan ya sebagai program. Apa yang disampaikan oleh Bu Lia dengan Pak Bagu tadi, sebenarnya saya rasakan ini ya, beberapa tahun lah ya, dari tahun sekarang dan tahun belakang. Kesepakatan di awal yang Bu Lia tadi tampilkan, saya pun melakukan ya, karena saya tahun sekarang mengajar kelas 12 IPS ya Bu ya. Mungkin ya, ini cerita saya dulu ya. Setiap ngajar IPS memang selalu menjadi beban ya, beban dalam tanda kutip ya, terhadap hiperaktifnya anak-anak. Nah, di tahun sekarang saya merasa lebih nyaman saya menjalani ya. Dari tahun sekarang sampai tahun belakang saya menikmati ya mengajar kelas 12 IPS gitu ya. Bukan saya ini sih, sebetulnya tadi yang kata Bu Lia itu ada kesepakatan MOU ya. Siswa yang terlambat bagaimana gitu ya. Kalau saya memang kalau saya terlambat ya, saya ngomong menceritakan begini ya. Saya ada ini dan itu yang pertama, yang kedua siswa kalian gitu ya, kalau mau izin ke WC jangan di 15 menit atau 10 menit ya sebelum, atau 5 menit biasanya itu atau jadi bahan modus gitu ya. Alhamdulillah setelah ada kesepakatan di awal gitu ya, masalah terlambat siswa izin atau saya baru masuk gitu ya, siswa tiba-tiba Pak ya saya mau izin ke WC gitu, kayaknya nggak nyaman banget gitu ya. Nah itu MOU itu saya ini kan ke anak di awal sebelum pertemuan itu hampir setiap tahun ya di kelas 12 itu menurut saya terutama. Nah makanya sampai hari ini pun saya merasakan hal-hal yang setiap saya pulang pun ke anak-anak dalam arti saya nggak pernah membawa gondok gitu ya, kesel dalam hati gitu ya. Semua terlewati ya, setiap ngajar ke anak kelas 12 itu mereka paham gitu, pasti mau begini gitu. Dan siswa pun bisa menempatkan diri dengan kuliah gitu. Termasuk kemarin ya 12 IPS 3 ya, Muhammad Kevin gitu ya, yang terlambat hampir 20 menit gitu ya. Maaf terlambatnya suratnya ada gitu ya. Nah dikasih surat itu Pak dari guru TK-nya, oke. Jadi dia sambil bapak ya gitu ya. Dia sambil saya bercandain gitu ya. Nah ada ini ya di KBM itu dengan siswa-siswa yang ini ada perjanjian tes ini pemahaman gitu ya Bu, satu orang gitu ya. Nah sambil bercandain mungkin betul nggak? Betul Pak. Betul lagi ya gitu. Ternyata bukan ini ya Bu ya. Kevin itu kan bukan salah satu contoh saja ya dari sekian siswa
yang datang terlambat gitu ya, bukan berarti dia mengulang lagi ternyata enggak gitu ya. Ada itu kita tahu alasannya dia menceritakan ini itu gitu ya, bukan terulang-ulang gitu, bukan terlambat yang berulang-ulang. Nah itu hanya satu, Kevin itu salah satu contoh dari perjalanan satu semester kemarin ya, cuma 2 kali lah dengan ini, dan ini pun alasannya berbeda dan tidak terima gitu. Kalaupun ada sanksi, tapi tidak apa ya, kita dibuat happy gitu loh, ada konsekuensi tapi kita buat happy. Masuk ke itu masa kita bercandain gitu deh. Itu bukan sesuatu yang tadi sampai pamok dan lainnya enggak. Dan ternyata imbasnya ke saya gitu ya, sebagai pengajar gitu ya, di kelas 12 IPS selalu yang dulu lah ya Bu, 5 tahun ke belakang selalu saya membawa kekesalan terhadap anak gitu. Nah kalau metode yang mulia di MOU di awal ya kita buat kesepakatan dengan anak gitu ya, bahwa saya gitu sebagai guru ya, nggak tahu guru yang lain gitu ya, bapak nggak boleh begini-begini nih gitu. Siswa nggak boleh begini. Nah itu semua ternyata alhamdulillah siswa semua mau mengikuti gitu. Dan dampaknya ke kita positif banget Bu ya, dan Bapak juga Bapak Ibu yang lain. Jadi setiap kita pulang ke rumah, yang ini hati itu kayak pelong gitu, nggak ada beban atau bundar terhadap si Ahmad gitu, saya kesel banget enggak. Alhamdulillah gitu, itu yang saya rasakan. Karena itu betul ya Bu ya, masalah yang OIUP. Nah saya hanya menambahkan aja sih pengalaman saya ya beberapa tahun ke belakang. Jadi penting banget ya kita sebagai guru melakukan ya apa ya, kalau kita nggak nyaman ya berarti kita harus membuat kesepakatan dengan anak gitu supaya nanti jangan melanggar ya. Kalaupun kita datang terlambat ya saya menceritakan gitu kan gitu, dan si anak pun sama menceritakan gitu, oh gue terlambat enggak sih, sama ini nggak protes, mereka paham gitu ya kalau saya begini-begini gitu, ada alasan jelas gitu. Karena saya menceritakan gini, kamu baru datang gitu ya, Pak Pipak lah rasanya capek ya, jadi bapak sengaja bapak datang terlambat. Nah, saya akan katakan ini ya, jadi nilai positif ini, budaya positif ini memang harus merangkul semua, baik yang merangkul semua, jadi tidak satu ya, jadi yang semuanya termasuk guru, tenaga pendidik, termasuk siswa juga, termasuk security juga ya. Jadi semua harus punya nilai yang positif. Dan bagaimana kalau untuk guru ya tadi apa yang dikatakan beliau, kita berkolaborasi bersama guru, sepakat semuanya inilah budaya positif kita, ya budaya positif kita. Sehingga dari budaya positif inilah nanti kita akan memunculkan suatu visi misi di sekolah kita yang lebih baik. Artinya di kelas kita, di ruang guru kita, dengan teman-teman kita itu selalu rasa-rasa yang positif. Jadi dan kalau sudah kita sepakati tadi ada guru kita ngasih tahu ya, misalnya sepakatannya tugas dari kurikulum seminggu sekolah pekan dengan saya itu sih buat guru misalnya kan begitu ya. Kalau tidak selalu sebulan kan itu sudah ada kesepakatan juga ya, contoh saja artinya kesepakatan kita bersama, dan itu yang itu nanti kepala sekolah ya lebih tepatnya. Oh sebulan sekali ya, itu kan boleh juga ya. Dan banyak budaya-budaya positif itu, artinya misalnya ada di kelas kita budaya positif salah satunya adalah misalnya surat bahwa dulu budaya positif ya. Nah kita belum melaksanakan lagi nih ya, jadi mungkin di kesempatan ini gitu ya, mudah-mudahan berlari gitu kan budaya-budaya positif itu misalkan supaya yang spiritual sosial itu mereka dekat lagi sebetulnya. Dan sampai kayak bahasa kemarin kita boleh saya dengar ketika saya boleh dari gitu ya, semuanya amin ya kan gitu ya. Jadi ada bahasa-bahasa begitu bahwa anaknya satu orang tapi kan menjadi tutup buat semua kan begitu. Ini kenapa kok bisa begitu? Kalau kita ada sesuatu yang kita simpan ya. Kenapa? Tadi karena kita terlalu sibuk dengan diri kita sendiri gitu ya, sehingga sesuatu kita nilai-nilai apa nilai-nilai positifnya kita tidak simpan. Nah
kembali kepada namanya yang benar-benar yang bersama. Jadi dengan sesuatu saya dan dunia ya butuh semuanya, butuh teman-teman gitu. Karena tadi saya bikin game pertama itu membuat gambar itu tujuannya agar kita bisa berkolaborasi dan begitu. Kita tidak mungkin bekerja sendirian di dalam pendidikan ini, maka kita butuhnya semua kawan-kawan ya. Kita butuh teman-teman. Dan ini teman-teman saling mengingatkan, saling mengeratkan, saling menguatkan agar nilai positif di sekolah kita itu semakin baik. Nah, kalau Pak Asri sudah menjalankan pengalaman-pengalamannya, saya juga sudah menjalankan di kelas tertentu saja, tapi belum semuanya karena tidak sempat kan gitu. Jadi saya tulis di bangunnya, bikin karton, ditempel di karton kelas itu. Jadi kesepakatan kelas mereka. Jadi kalau saya telat, hanya dikasih waktu cuma 10 menit. Saya boleh 10 menit. Mereka juga sama 10 menit. Ya. Dan mereka kalau mau makan, mereka pun juga sepakatan tadi 10 menit. Jadi jam 7 00 sebelum mulai belajar. Jam 7 lewat 10 mulai belajar. Sampai kesempatan mereka untuk sarapan. Itu kesepakatan. Saya tidak mau mencari langgannya seperti itu, karena mereka yang membuat kesepakatan sama saya. Gitu. Jadi kalau begitu mereka juga ingin nyaman. Terus ketika saya tanya, juga mereka pun mau menjawab. Ketika saya berikan pertanyaan, mereka mau untuk memberikan pertanyaan jawaban begitu. Jadi ya kita sentuhlah sensasi mereka, kita ajak mereka sesuatu itu. Kita libatkan dalam pendidikan. Maka kata tenaga wawancara itu begitu. Murid itu harus kita ajak, yang harus kita rangkul dengan melibatkan pendidikannya. Sehingga kalau melibatkan murid itu mereka senang, mereka terasa di tadi ya, kebutuhan manusia tadi ya. Jadi kebutuhan manusianya merasa diakui itu ada. Ini salah satunya. Saya kebanyakan ini. Ada lagi mungkin mohon maaf Bu Hasnah dan Pak Asri kalau saya kepanjangan. Dari apa yang kita lakukan tadi, mungkin saya bisa menunjukkan budaya positif ini akan bisa terrealisasi ketika kita komit. Semua warga sekolah komit, karena budaya positif ini tidak hanya sebatas apa yang disampaikan Pak Guru dan dunia, banyak hal. Contoh impak aja, itu impak aja budaya positif, pembentukan karakter juga itu ada. Kalau itu berjalan dan kita komit semua mendukung ini, saya yakin budaya positif akan bisa terjadi. Dan kedua, budaya positif ini nanti arahnya adalah menciptakan sekolah ramah anak. Jadi kalau ada sekolah ramah anak, tidak ada lagi mungkin yang berat-berat dan sebagainya. Ya, mungkin kita harus tanya ke situ. Kalau semua mendukung, insya Allah nanti mencapai budaya positif ini akan bisa terrealisasi. Yang penting semua dengan keikhlasan dan kesadaran kita masing-masing, insya Allah semua ini bisa terwujud. Nanti demikian bisa simpulkan dari materi ini sehubungan dengan waktu. Saya akhiri dengan mengucapkan bismillah.